Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suprihatin, NIM 18620 560, Prodi PG PAUD Reguler Plus, mata kuliah Perkembangan Fisik Motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MPD. Video ini dibuat untuk pengganti tugas ujian akhir semester 4 pada Universitas Pancasakti dengan tema pemanfaatan metode pembelajaran anak usia dini dalam mengembangkan kemampuan dasar motorik. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan Sutikno 2009 menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan metode pembelajaran saat mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk. Sedangkan Rumini dan Sundari 2004.224-26 mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempercepat dan memperlambat perkembangan motorik halus antara lain yaitu yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor kesehatan pada periode prenatal, yang ketiga faktor kesulitan dalam melahirkan, yang keempat kesehatan dan gizi, yang kelima rangsangan, yang keenam yaitu perlindungan, yang ketujuh yaitu premanier, yang kedelapan kelainan, yang kesembilan kebudayaan. Pada pemanfaatan metode pembelajaran ini, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi pertama, kegiatan pembukaan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak dengan menentukan dan mengembangkan bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan motorik anak. Misalnya, metode bermain, karya wisata, demonstrasi, proyek, atau pemberian tugas. Faktor yang mempengaruhi motorik halus. Kartini Kartono 1995.221 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus pada anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor hereditas atau warisan atau sering disebut juga faktor bawaan. Yang kedua, faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi organis atau fungsi fisikis. Yang ketiga, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan, punyai emosi, serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Menurut Mujono dan Muhdimiati 1990.229-36 menyatakan bahwa metode pembelajaran motorik halus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode tanya jawab. Yang kedua, metode pemberian tugas. Yang ketiga, metode demonstrasi. Pada metode tanya jawab, adanya format interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapat respon lisan dari siswa, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Untuk metode pemberian tugas, suatu format interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya satu atau lebih tugas yang diberikan oleh guru, di mana penyelesaian tugas tersebut dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok sesuai dengan perintah. Untuk metode demonstrasi merupakan format interaksi belajar mengajar yang sengaja memperagakan atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh siswa atau sebagai siswa. Kesimpulannya yaitu setiap anak mempunyai kemampuan motorik yang berbeda-beda. Perkembangan motorik ini memerlukan proses yang panjang. Keterampilan menggerakkan tangan dengan aktif dalam menggerakkan motorik yang perlu dan yang paling berpengaruh untuk keberhasilan anak. Perkembangan motorik ini meliputi tahap anak aktif dalam gerak motorik, menunjukkan peningkatan motorik yang cukup jelas. Selama ini dalam pembelajaran aktivitas belajar siswa tanpa pasif karena pembelajaran masih bersifat teacher center atau terpusat pada guru. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di kelas
membosankan, pengajaran pengembangan motorik halus yang dilakukan belum maksimal. Akibatnya, peserta didik masih kurang lancar dalam pengembangan motorik halusnya. Misalnya, menggerakkan tangan untuk menggores, mencoret di atas kertas, dan masih takut untuk menggores dengan leluasa. Demikianlah video ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.